Ya, dan tentu kita akan menantikan bagaimana lagi yang akan berlangsung di set pertama dan tentu starting line up yang akan coba diturunkan tentunya oleh kedua pelatih dan sekali lagi memang akan ada hal-hal kecil, detail-detail kecil yang akan memberikan perbedaan dan sekali lagi ini hanya bisa dilakukan kalau tim memiliki kedalaman squad tentunya dan sementara kita akan melihat ini adalah wasit utama yang akan memimpin pertandingan kali ini. Ada Wong Cicor tadi yang menjadi wasit pertama dan kayaknya dia akan didampingi oleh wasit asal India Mahendra Singh Taharan. Dan kita akan menunggu saat lagi starting six dari kedua tim karena ada beberapa posisi yang mungkin akan kita lihat ya akan ada perubahan atau tidak dari laga kemarin khususnya dari tim Thailand. Apakah Thanatat tetap akan menjadi opposite hitter utama atau di laga ini akan digantikan oleh Napadet. Ya, ini dia kita lihat para supporter dari Thailand yang juga sudah datang ke lapangan. Tidak sebanyak Indonesia memang, tapi kemarin juga cukup memberikan support yang membawa Thailand bisa menang 5 set menghadapi Indonesia. Dan ini dia line up dari Thailand, ada Praser di posisi middle blocker. Kemudian juga ada Anut Ramchan di posisi outside hitter. Mawin Maniwong tetap mempertahankan posisi setter utama dan Napadet ternyata akan bermain sejak awal di posisi opposite. Ini kalau kita ingat awalnya di laga pertama Thailand menghadapi Korea, Napadet ini posisinya adalah outside hitter tapi kali ini akan dikonversi menjadi opposite menggantikan Thanatat Tawirat. Dan kali ini line up dari Vietnam ada nama Tran Duy Tuen di posisi middle blocker, Tu Tan Tuan di posisi opposite. Kemudian Din Van Duy kita lihat juga sudah masuk sebagai setter utama didampingi oleh Nguyen Ngoc Tuan dan Duong Van Tin di posisi outside hitter. Dan seperti prediksi di awal, Ruang Tekai bisa mempertahankan posisi middle blocker utama, menggeser dua middle blocker yang lebih senior yaitu Nguyen Tan Hai dan Fu Ngoc Phang. Dan laga starting six dengan Mawin Maniwong akan memulai laga di posisi 1 dan Anurak yang tampaknya akan kembali seperti ketika menghadapi Indonesia menjadi server pertama dari Thailand di setiap setnya. Betul. Ya, dan kita akan lihat ini dia sekali lagi bagaimana starting line up yang diturunkan oleh Vietnam dan juga Thailand di laga semifinal kali ini. Satu laga yang akan menentukan siapa yang akan tampil tentunya di laga final di FVC Challenge Cup for Men 2023. Dan laga semifinal kali ini akan kembali berlangsung pemirsa bersama saya Rama Sugianto dan juga Reza Pradita yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan kali ini. Dan tentunya serve kali ini akan langsung dilakukan. Vietnam mampu di-receive dengan cukup baik. Ya, dan kita lihat Napadet kali ini bermain sejak awal. Ya, poin pertama bagi Thailand dicatatkan oleh Napadet Benijdi, pemain yang juga menjadi pahlawan Thailand kemarin ketika mengalahkan Indonesia. Dan kali ini serve pertama dari pemain yang kita tunggu-tunggu tentunya, Anurak Pantram. Ya, receive yang cukup baik. Ya. Oh, masih di dalam ternyata. Penempatan yang luar biasa tadi dari Anut Ramchan. Tidak keras memang, tetapi ditempatkan di sideline sehingga akhirnya para pemain Vietnam hanya melepaskannya saja. Kembali ada poin beruntun dari Thailand ketika Anurak lakukan serve. Ya, lagi-lagi out of system, serangan dari Vietnam. Ya, ini ternyata masih konsisten. Anurak Pantram menghadapi Indonesia, total dari 5 set mencatatkan 32 serve. Kali ini sudah 3 servis beruntun. Dia buat di awal pertandingan menghadapi Vietnam. Ya, lagi-lagi bola kedua tidak sampai ke setter. Tapi kali ini serangan yang berhasil dari Tu Tan Tuan
walaupun serangannya out of system, tetapi Tan Tuan kali ini mencoba mengincar touch out. Dui Tuen akan lakukan serve berikutnya, middle blocker muda berusia 22 tahun asal tim Bin Pong. Masih hidup. Ya, terlalu panjang kali ini bola set yang coba diberikan oleh Anurak ke posisi 4 tadi. Justru menyeberang dan bisa dimanfaatkan oleh Din Van Dui. Kembali serve dari Dui Tuen. Sangat impresif. Set satu tangan dari Mawin Maniwong. Dan diselesaikan oleh Napadet Wednesday menjadi poin keduanya pada siang hari ini. Ya, 4-2 kita lihat Thailand unggul. Oh, blok tadi yang sangat baik. Ya, dan sekali lagi memang harus waspada karena sekali lagi Thailand memang di semua posisi juga memiliki kekuatan tersendiri, dan kali ini kita lihat tadi blok yang sangat baik dari Anut Promchan. Ya, lagi-lagi float serve dari para pemain Thailand begitu menyulitkan. Kayaknya dipaksa melakukan kesalahan Nguyen Ngoc Tuan. Ya. Ya, challenge sepertinya akan coba diambil. Ngoc Tuan tadi menganggap ada block touch ketika dia melakukan serangan. Ya, kita akan nantikan tentunya bagaimana challenge yang akan coba diajukan oleh Vietnam. Ya, tercatat memang ada 3 pemain dari Thailand yang punya float serve cukup mematikan ya. Betul. Anurak, Anut dan juga Praset. Jadi masuknya Praset juga bukan hanya menambah opsi dalam melawan kick attack ya, tetapi juga secara serve dia lebih baik dibandingkan Cayut. Ya, dan kita akan nantikan sepertinya sangat jauh ya. Dan poin didapatkan tentunya oleh Thailand, dan juga challenge dari Vietnam berkurang di awal set pertama. Dan kali ini serve akan dihadapi oleh Prasert Pinkeu. Ya, dan kita lihat kali ini sebuah block out. Ya, walaupun lagi-lagi serangan dari Vietnam tidak benar-benar tembus. Ya, jadi memang ada tekanan yang terus diberikan oleh serve dan juga blok ya. Ya, dan kali ini kita lihat Din Van Dui, setter dari Vietnam. Ya, dan kita lihat tadi sebuah blok yang juga cukup solid. Ada 2 poin beruntun didapatkan oleh Vietnam setelah mereka gagal dalam mengambil challenge. Ya, kalau kita ingat ketika menghadapi China Taipei, blok juga jadi salah satu kekuatan Vietnam ya. Bahkan memaksa saat itu China Taipei juga setiap set ini terus mengganti pemain di posisi hitter. Ya, dan kita lihat. Oh, kita lihat tadi spike yang sangat baik, dan kali ini gagal untuk bisa didik tadi oleh Anurak Pandram. Ya, perlahan Vietnam juga sudah menemukan ya ritme permainan mereka. Dan kita lihat tadi cukup cerdik bagaimana spike yang dilepaskan oleh Vietnam ya. Sebetulnya blok dari Thailand sudah menutup jalur cross, dan memang menyisakan libero mereka di posisi 5 agar memaksa spiker dari Vietnam melakukan spike lurus, namun kita lihat berhasil tembus. Dan kali ini quick yang sangat baik dari Kisada ya, kembali memberikan lebar, Rama. Oh, memang keluar ternyata keluar ya tadi. Ya, padahal kita lihat sudah cukup pas ya tadi ya ritmenya, tapi memang arahnya tadi yang terlalu melebar. Dan kali ini poin menjadi sama 6. float serve. Ya, dan kita lihat ada touch tadi. Upaya yang cukup baik dilakukan oleh Anut Promchan yang kembali memberikan poin dan membuat Thailand kembali unggul dengan 7-6. Ya, setidaknya mampu menghentikan poin beruntun dari
Vietnam dan menghentikan serve beruntun dari Din Van Duy. Napadet. Ya, dan kali ini jump serve ya terlalu panjang, tapi secara power sangat keras tadi jump serve dari Napadet. Ada teguran nampaknya yang diberikan oleh wasit kepada tim Vietnam tadi, memanggil sang kapten. Tan Tuan tadi. 7-7 kali ini pemirsa, kedudukan sementara di laga semifinal di set pertama. Dam tadi yang sangat baik. Ya, kita lihat bagaimana Mawin Manewong ini juga di beberapa kesempatan terakhir justru mendapatkan kepercayaan menjadi setter utama ya, dibandingkan dengan Bonyarit Wongton. Memang Maniwong ini lebih kalem ya dalam bermain dibandingkan Bunyarit. Tapi di beberapa laga terakhir dia mampu mempertahankan posisi pemain inti. Ya, kali ini float serve yang terlalu panjang dari Anut. Ya, ini kalau kita ingat serve-nya memang bikin gagal move on ya, karena kemarin Vietnam ini bisa menang karena 2 servis ace beruntun dari Anut. Ya, Thailand. Ya, yang Thailand memenangkan pertandingan kemarin ketika menghadapi Indonesia, sementara Vietnam mengandaskan Cina Taipei. Ya, receive yang kali ini tidak sempurna. Ya, dan memang satu hal yang juga harus bisa diperhatikan oleh Park Ki-won adalah bagaimana kondisi fisik ya. Sekali lagi kurang dari 24 jam Thailand bertanding 5 set ketika menghadapi Indonesia dan kembali akan bertanding di laga semifinal. Tentu komposisi pemain ini akan begitu sangat penting untuk bisa dimainkan oleh Thailand. Dan sementara kita melihat kali ini time out yang diambil oleh Park Ki-won. Ya, timeout yang diambil karena Thailand kayaknya kehilangan unggulan ya. Tadi di awal mereka sempat unggul 5-2, 6-3. Tapi kali ini Vietnam yang bisa membalikkan keadaan, unggul 9-8. Ya, 9-8 kali ini Vietnam berbalik memimpin dan serve kali ini akan dihadapi oleh Ruang Tekai. Terlalu panjang, kita lihat tadi float serve yang dilakukan. Dan tentunya membuat Thailand mendapatkan sebuah poin after time out dan menyamakan kali ini kedudukan menjadi 9-9. Kisada kali ini pemirsa. Ya, dan kita lihat tadi touch out. Ya, masih poin terus yang kembali konsisten didapatkan. ya. Tuh. Sang kapten dari Vietnam, Tan Tuan, kita ingat juga ketika menghadapi Cina Taipei di set pertama dia mencatatkan 9 poin. Tapi kalau misalnya nanti Tan Tuan sudah mulai dihentikan ya, Vietnam juga sudah biasanya menyiapkan plan B dan juga plan C. Ya, dan kita lihat tadi jump serve yang terlalu panjang. Ya, cukup banyak kesalahan serve kali ini dilakukan oleh para pemain dari kedua tim. Ya, padahal kita ingat di laga terakhir mereka masing-masing cukup bersih ya dalam bermain. Betul. Tidak banyak melawan kesalahan. Justru yang menjadi salah satu senjata adalah serve mereka. Ya, dan kali ini Mawin Manewong. Ya, kita lihat sebuah slide quick tadi coba dilakukan. Oh, masih bisa diseberangkan. Ya, mampu diblok kali ini. Upaya tadi coba dilakukan oleh Anurak Panram dan membuat Vietnam kembali memimpin dengan 11-10. Ya, justru di blok balik ya kali ini Thailand. Karena tadi sebenarnya Vietnam pun 2 kali serangannya tidak bisa berhasil dan hanya bisa memberikan free ball pada kesempatan terakhir. Tetapi Vietnam bisa kemudian melakukan transisi dari bertahan ke menyerang yang apik. Ya, dan kembali kita lihat poin blok didapatkan oleh Vietnam. Kali ini variasi quick yang juga mampu diredam. Ya, koordinasi blok yang sangat solid ditunjukkan oleh Vietnam di laga semifinal kali ini. Ngoc Tuan tadi dengan tingginya yang memang mencapai 193 cm. Mampu menghadang quick attack dari Thailand dan kayaknya ada pergantian di posisi setter. Bunyarit Wongtor Betul. masuk menggantikan Mawin Maniwong. Ya, ini pentingnya sekali lagi memiliki juga
setter yang secara level, secara kualitas juga setara ada di bench ya. Jadi ketika situasinya deadlock, tadi serangan 2 kali coba dilakukan oleh Thailand. Dua-duanya mampu diblok. Kali ini coba mengganti setter. Ya, dan kita lihat poin yang akhirnya kembali didapatkan. Napadet memperkecil ketertinggalan yang didapatkan tentunya oleh Thailand. Ya, set pertama dari Bunyarit di laga ini juga tidak mudah tadi ya. Bola keduanya agak liar, tetapi dia tetap bisa memberikan set yang baik kepada Napadet. Sudah satu rotasi, Anurak sudah kembali ke posisi 1 kali ini. Ya, mampu di receive. Ya, kita lihat hanya diseberangkan tadi oleh Anurak. Oh, Dick tadi yang cukup baik. Oh, back attack tadi masih mampu di Dick. Ya, dan kita lihat. Ya, luar biasa ya. Kita lihat bagaimana receive dari Vietnam, bagaimana koordinasi blok, dan lagi-lagi sepertinya Vietnam memang sudah mempelajari bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Thailand ketika mereka menang menghadapi Indonesia. Dan memang tadi set kepada Napadet juga sedikit miss ya, karena Napadet sudah ingin melompat, harus bergeser dulu 1 langkah baru kemudian memukul bola. Sehingga akhirnya bloker lawan pun lebih mudah tadi untuk melakukan adjustment. Betul, dan setidaknya Anurak tidak lagi melakukan serve. Ya, dan kali ini tembus. Sebuah spike tadi dilepaskan oleh Anut Promchan. Dan masih cukup ketat ya jalannya set pertama. Betul. Dan ini juga jadi salah satu laga yang berpotensi akan lebih dari 3 set, Rama. Ya. Karena secara kualitas kekuatan kedua tim juga seimbang. Iya, dan tentunya Thailand dan juga Vietnam juga akan kembali bertemu dengan Indonesia di ajang lain, bukan di turnamen FEC Challenge Cup kali ini, karena Indonesia hanya tinggal menyisakan 1 laga perebutan tempat kelima menghadapi Australia kalau di ajang FEC Challenge Cup format. Sementara Indonesia akan kembali bertemu dengan Thailand, bertemu lagi dengan Vietnam dan negara Filipina yang menjadi peserta untuk turnamen CEAFA League yang akan berlangsung di Sentul dan juga Filipina yang mulai tanggal 21 Juli, dan tentunya ajang ini juga akan dan ini ajang juga akan disiarkan secara langsung tentunya oleh Moji. Ya, jadi memang secara 2 minggu berturut-turut nanti di sektor putra, baru kemudian di awal Agustus ya nanti sektor putri juga akan bertanding di Southeast Asia Volleyball League. Dan memang komposisinya ini komposisi timnas ya, walaupun sekali lagi diwakili oleh Lavani, namun sepertinya juga akan ada penambahan pemain-pemain Indonesia yang akan memperkuat Lavani, dan namanya adalah Indonesia karena sekali lagi ini adalah kompetisi antar negara untuk kawasan di Asia Tenggara, dan di mana sekali lagi Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk di kesempatan pertama, sebelum di kesempatan berikutnya ada Filipina. Dan juga sudah dirilis memang ya nama-nama yang menjadi calon pemain di Southeast Asia Volleyball League. Tidak ada beberapa pemain senior memang yang mungkin akan coba diistirahatkan ya. Tidak ada Nizar, tidak ada Rifan, jadi ini akan ada kesempatan bagi pemain-pemain muda lain. Ya, sementara di sektor putri juga tidak ada nama seperti Megawati ataupun Yola Yuliana. Ya, dan ada update terbaru ya dari voli timnas putri kita kemarin. Bandung BJB Tanda Mata baru saja mengumumkan kalau akan ada pergantian di sektor pelatih, di mana Coach Eko Waluyo akan menggantikan Coach Salim karena Coach Salim berhalangan untuk bisa mendampingi tim di Southeast Asia Volleyball League. Ya, kembali ke pertandingan kali ini pemirsa. Thailand kembali menambah angka setelah tadi jump serve yang dilakukan oleh Vietnam terlalu panjang. Masih tertinggal kali ini Thailand, Anut. Ya, dan sejauh ini para pemain dari Vietnam mampu untuk bisa menghentikan float serve yang dilakukan oleh para pemain dari Thailand. Ini salah satu yang menjadi kunci sejauh ini Vietnam mampu untuk unggul. Ya, dan pada akhirnya memang ketika receive-nya sudah baik, kesempatan serangan ini selalu dimiliki oleh Vietnam. Ya, dan setiap kali Vietnam menyerang ya kita lihat opsinya juga banyak. Mereka pun kalau 1 kali 2 kali gagal ini nggak frustasi sendiri, Rama. Jadi ini kan poin yang didapat oleh Vietnam barusan juga dari 3 kali menyerang baru bisa jadi poin. Jadi ketika memang menghadapi kualitas tim yang seimbang akan banyak rally-rally seperti tadi, dan pemain harus sabar juga. Mampu didik tadi upaya yang dilakukan oleh Anurak. Kembali kesempatan serangan dimiliki oleh Thailand. Ya, kita lihat. Mampu diblok.
Ya, ini sekali lagi benar-benar sudah dibaca ya. Karena kalau kita melihat sebetulnya menjadi kekuatan dari Thailand, selain mereka punya kekuatan serve sebagai serangan, mereka juga punya kekuatan attack rate yang sangat tinggi ketika menghadapi Indonesia. Tapi kita lihat koordinasi blok yang sangat solid dari Vietnam benar-benar menyulitkan Thailand di set pertama kali ini. Ya, Tanatat kayaknya sudah masuk menggantikan Nabadet karena Nabadet pun lagi-lagi off ya. Ini pemain yang kalau main jadi starter Rama selalu turun performanya, tapi kalau dari bench memang bisa memberikan impact. Berhasil tadi di blok. Kita lihat tadi upaya yang dilakukan oleh Kisada benar-benar luar biasa. Benar-benar bisa dibaca kemana setter akan mengarahkan bola. Mampu untuk bisa mengantisipasi bola-bola yang diarahkan ke posisi 2, ke posisi 4 ataupun quick yang dilakukan oleh para pemain Thailand. Luar biasa bagaimana koordinasi blok dan juga receive dari Vietnam di set pertama. Ya, timeout sudah berakhir dan ini artinya timeout dari Thailand sudah habis ya di set ini. Dan memang walaupun sudah ada pergantian di posisi setter, Mawin digantikan oleh Bunyarit, tapi belum ada hal yang juga luar biasa dari Bunyarit sejauh ini. Serangan-serangannya justru dalam beberapa kesempatan terakhir mampu dibaca dengan mudah oleh para pemain Vietnam. Ya, jauh di dalam. Ada miss yang sangat jarang sebenarnya dilakukan oleh libero dari Thailand, Tanapat, Charoensok dan juga Anurak. Tapi kali ini kita lihat Anurak dan juga Tanapat sama-sama melepas bola yang masih jauh berada di dalam. Servis ace tadi dijalankan oleh Tekai, menjadi poin pertamanya pada hari ini. Kembali tidak serangan dari Thailand. Ya, dan kita lihat kali ini ya, dan kali ini blok yang sangat baik dilakukan adalah Anurak Panram dan poin yang kembali didapatkan. Ya, kali ini Thailand juga gigih ya, mereka tidak langsung mati dalam satu kali sequence. Mereka terus mampu menahan serangan-serangan daripada pemain Vietnam di poin terakhir tadi. Ya, sayang sekali ketika ada momentum untuk bisa bangkit, Kisada sang kapten justru melakukan kesalahan serve. Tantuan kini akan lakukan serve berikutnya, oposit sekaligus kapten dari Vietnam yang berasal dari distrik Chai Ba, Provinsi Tiên Giang, Vietnam. Ya, poin yang didapatkan kali ini oleh Tanata Tawirat menjadi poin pertamanya pada hari ini. Diharapkan mampu memberikan impact positif ketika masuk menggantikan Napadet. Ya, masih tertinggal 5 poin Thailand. Butuh sesuatu yang istimewa kali untuk bisa mengejar ketertinggalan di akhir set. Jump serve yang terlalu memanjang dari Bunyarit. Dan inilah dia para supporter Vietnam yang juga hadir langsung ke University of Taipei. Ya. Dan hampir semua tim Asia Tenggara memang setiap kali bermain cukup banyak ya supporternya di University of Taipei. Dan juga keluar serve dari Fantin. Dan kayaknya ada kesempatan bagi Thailand untuk bisa mendapatkan poin beruntun karena Anurak sudah bersiap untuk melakukan serve. Oh, ada sedikit miskomunikasi tadi sebenarnya. Bolanya agak tanggung apakah kepada quicker ataupun hitter, tapi justru mengecoh lawan. Karena Duituen masih bisa melakukan tip
untuk melewati bloker lawan. Ya, terlalu panjang receive dari Anut. Dan kali ini set point didapat oleh Vietnam yang tampil begitu meyakinkan di set yang pertama. 7 kesempatan set point. Kali ini dimiliki oleh Vietnam. Setelah sambaran dari Tran Duy Tuen. One touch, ada kesempatan bagi Vietnam mengakhiri set pertama. Ya, kita lihat Vietnam cukup nyaman, keunggulan yang mereka dapatkan. Ya, dan penempatan bola tadi yang cukup baik dari Anut Promchan. Situasi yang tidak mudah dihadapi tentunya oleh Thailand di 18-24. Ya, tinggal butuh satu setup serangan kali ini bagi Vietnam untuk menyelesaikan set pertama. Oh, blok yang sangat baik dan kembali membuat kesempatan set point dari Vietnam berkurang. Ya, mencoba mengantisipasi ketegangan. Ya, kali ini Vietnam setelah 2 kali gagal untuk menyelesaikan set, kali ini pelatih dari Vietnam, Tran Dinh Tien, akan mengambil timeout. Ya, timeout sudah berakhir. Masih ada setidaknya 5 kesempatan set point bagi Vietnam di penghujung set yang pertama. Ya, receive yang baik. Dan kali ini quick dari TK, terlalu memanjang. 3 kesempatan set point hilang bagi Vietnam. Walaupun kali ini akan coba di challenge oleh Vietnam. Sudah 1 kesempatan challenge yang gagal bagi Vietnam di set pertama. Ini akan menjadi kesempatan challenge terakhir bagi mereka. Dan kembali kita lihat para supporter Vietnam yang datang langsung ke University of Taipei. Coba untuk memberikan support agar Vietnam bisa mencatatkan sejarah masuk ke final kompetisi tingkat Asia. Sementara itu ini dia para supporter dari Thailand yang kemarin juga sudah kita lihat beberapa ketika menghadapi Indonesia. Lagi-lagi ini jadi situasi yang cukup membanggakan sebenarnya bagi Asia Tenggara. Ada momentum kebangkitan bagi voli Asia Tenggara. 3 wakil lolos ke 6 besar, 2 wakil lolos ke semifinal. Dan nanti sudah dipastikan 1 wakil akan berlaga di final. Ya, tampaknya cukup lama kali ini challenge yang akan coba kita lihat. Ya, ini sepertinya ada analisa dari penonton. Ya, melihat. Ini jangan tim statistiknya Vietnam ya? Ya, betul. Kan tadi kan saya bilang ada 2 tim statistik, jangan tadi dua-duanya, Rama. Betul, dan ini menggambarkan sekali lagi memang ajang kali ini juga sangat aman ya untuk semua kalangan. Dan kita melihat ya ini dia Anurag. Ini gaya-gayanya memang akhirnya membuat kita pecinta voli di Indonesia juga cukup gemes ya. Karena gestur dari Anurag. Anurag kali ini tidak tersenyum seperti biasanya karena memang momentumnya juga sedang tegang-tegangnya bagi Thailand. Betul. Challenge kali ini yang coba diambil oleh Vietnam. Ya, tentu Thailand juga harus memberikan satu hal yang berbeda ya dengan apa yang mereka tampilkan ketika menghadapi Indonesia, karena tentu situasi ini sudah dipelajari, sudah dilihat, sudah dianalisa oleh Vietnam. Dan sementara kita melihat kembali para pemain yang ada di bench ya. Ada Christopher. Ya, ini pemain termuda dari tim Thailand ya. Christopher Arliupakam, opposite hitter berusia 16 tahun yang memang belum bermain ya sepanjang turnamen ini. Tapi memang dia dibawa ini hanya kemudian untuk diberikan kesempatan merasakan atmosfer kompetisi tingkat Asia sebenarnya. Ya, betul. Ya, kita masih menantikan tentunya hasil dari challenge yang berlangsung. Ini ada bahan nggak kelihatan ya challenge-nya? Ya, betul. Dan sepertinya wasit akan memanggil
Dan tentunya kita akan lihat bagaimana keputusan tentunya akan diambil oleh wasit. Ya, jadi tetap pada keputusan pertama yaitu ball out karena tampaknya challenge-nya tidak menangkap momen dari pukulan TK tadi ya. Ya, dan sekali lagi kita patut bersyukur ya ternyata Indonesia jauh lebih baik dalam penggunaan video challenge karena di situasi seperti ball in or out sendiri memang tentu ini situasi yang seringkali tertangkap ataupun di block touch tadi yang terlihat di video replay. Ya, kembali Thailand mencoba memperpanjang set pertama. Ya, dan kita lihat kali ini gagal kembali. Ya, tampaknya ada sentuhan, Rama. Ya, ada poin touch out didapat oleh Vietnam. Betul. Ya, ternyata poin touch out dan menjadi poin kemenangan didapatkan oleh Vietnam. Berhasil mengempaskan perlawanan dari Thailand di set pertama. Kita akan lanjut pertandingan di set kedua. Pemain sebelum bertanding malamnya biasanya akan diberitahu pemain lawan ini, setiap pemain ada karakternya masing-masing. Betul. Dan ketika bertanding akhirnya lebih mudah untuk bisa dibaca permainan lawan. Ya, pertandingan di set kedua kali ini akan kembali berlangsung. Dan kita lihat Anurag kali ini akan lakukan serve, mencoba memberikan tekanan langsung sejak awal. Ya, dan kita lihat float serve dari Anurag kali ini tidak menakutkan ketika kemarin menghadapi Indonesia ya. Kali ini bahkan jarang ada break point ketika Anurag melakukan serve. Ya, karena memang juga sudah diantisipasi ya tentunya Anurag sebagai pemain yang paling berbahaya dalam melakukan serve bagi Thailand. Ini membuat serve-nya hari ini jadi kurang efektif. Ya, justru Vietnam yang konsisten menyerang lewat serve mereka. Ya, kita lihat free ball. Ya, cukup sulit tadi. Upaya Dek yang coba dilakukan oleh Anurag, bolanya menyeberang tapi keluar dan memberikan poin berikutnya untuk Vietnam. Ya, Anurag sudah ada di posisi yang tepat, tetapi lagi-lagi power spike dari Tan Tuan begitu sulit untuk bisa dihentikan. Vietnam kali ini langsung tancap gas, berbeda dengan awal set pertama ketika mereka tertinggal. Kali ini Vietnam mampu unggul 2-0. Kembali Dui Tuen lakukan serve. One touch masih bisa dijangkau. Ya, namun kali ini serangan dari Tu Tan Tuan terlalu dipaksakan dan akhirnya keluar lapangan. Poin pertama didapatkan oleh Thailand di set ini. Dan kali ini yang akan lakukan serve berikutnya adalah Praset Kinkau, middle blocker berusia 25 tahun asal tim Nakhon Ratchasima. Ya, tidak ada serangan. Ya, kembali masih bisa dikejar walaupun ada free ball kali ini didapat oleh Thailand. Oh, luar biasa defense dari Vietnam terus menahan gempuran para pemain Thailand. Ya, pada akhirnya gagal tadi upaya dari Van Tien untuk bisa menghadang cross spike dari Anut. Ya, kita lihat tadi sebuah cross spike yang cukup baik. Dan pada akhirnya poin yang kembali berhasil didapatkan tentunya oleh Thailand. Membuat kali ini kedudukan menjadi 2-2. 2 poin beruntun didapatkan. Ya, dan kita lihat 2 blok tadi berhasil ditembus. Back attack yang sangat baik dan memang bukan hanya sekedar receive mereka baik, lalu juga koordinasi blok mereka juga baik. Tapi defense, variasi serangan dari Vietnam ini benar-benar berjalan. Dan memang plan A dari Vietnam adalah mencoba memaksimalkan oposit mereka ya. Tu Tan Tuan ini memang masih konsisten sejauh ini untuk bisa mendapatkan poin. Tapi kalau nanti Tan Tuan sudah terhenti biasanya bola akan
diarahkan kepada Ngoc Tuan. Jadi memang plan yang dimiliki oleh Vietnam juga cukup banyak. Ya, Quesada yang di set pertama beberapa kali gagal dalam melawan serangan, kali ini Quick-nya berhasil. Ya, Quick menyilang tadi ke posisi 4 yang gagal diantisipasi oleh Trung Truk. Kali ini dari posisi 4, Tan Tuan kembali bisa mencatatkan poin. Ini memang pemain yang menjadi salah satu yang terbaik dalam sejarah Vietnam. Bahkan dia juga sempat menjadi pencetak poin terbanyak di Asian Games 2018 di Jakarta. Dibiarkan saja serve dari Ngoc Tuan. Poin kembali berimbang 4-4. Dan memang kedua tim cukup banyak melakukan error di set pertama tadi. Total ada 21 error yang dilakukan oleh kedua tim di set pertama, sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan ketika menghadapi Thailand menghadapi Indonesia dan Vietnam menghadapi China Taipei, di mana mereka bermain cukup bersih. Ya, Quesada tadi dipanggil oleh wasit, tampaknya mendapatkan teguran karena timnya dianggap melakukan selebrasi yang berlebihan. Ya, dan kita tembus kali ini. Back attack tadi dari posisi 1 yang dilakukan oleh Thanatat. Ya, Thanatat kali ini lumayan bisa memperbaiki serangan dari Thailand ya sejak masuk menggantikan Napadet. Anut akan lakukan serve berikutnya, sudah catatkan 5 poin sejauh ini. Oh, blok yang sangat baik. Ya, mulai bangkit kita lihat Thailand di awal set kedua, setelah sempat tadi di awal set mereka masih didikte oleh para pemain dari Vietnam. Ya, Anurak hari ini belum ada service ace, tapi blok poinnya sudah 2. Jadi memang ini pemain yang cukup komplit secara skill set. Betul. Ya, dan kembali kita lihat bagaimana blok poin didapatkan. Quesada. Ya, ini middle blocker terbaik yang dimiliki oleh Thailand sejauh ini. Ya, cepat sekali kita lihat Quesada bergeser dan mampu menghadang spike dari Vantin. Ya, Vantin juga belum terlalu terlihat sepanjang pertandingan performanya. Dan benar saja kali ini akan digantikan. Dong Vantin akan digantikan oleh Nguyen Xuan Duc. Ya, lagi-lagi dengan tanpa kehadiran Nguyen Von Quoc Dui ya di posisi outside hitter, ini outside hitter dari Vietnam sebenarnya juga menjadi lebih terbatas. Kembali free ball didapat oleh Thailand, kesempatan untuk memperlebar jarak unggulan dan dimanfaatkan betul oleh Quesada yang tampil begitu gemilang di set yang kedua. 4 poin kali ini Thailand unggul dan Vietnam mengambil time out cepat di set yang kedua. Timeout sudah berakhir kali ini bagi Vietnam dan kita lihat top 3 scorer sejauh ini di kubu Vietnam masih dipimpin oleh Tu Tan Tuan yang sudah mencatatkan 10 poin. Kembali Anut lakukan volley serve. Ya, lagi-lagi blok dari para pemain Thailand begitu kokoh. Monster block berikutnya dari Quesada Neil Sawai. Ada blocker yang lahir di Samut Prakon ini mencatatkan 3 dari 4 poin terakhir Thailand. Ya. Ya, kali ini ya kembali sebuah serangan yang sebetulnya tidak berbahaya ya, tapi kita lihat bagaimana
penempatan yang dilakukan tadi oleh Anurak lagi-lagi membuat receive dari para pemain Vietnam agak sedikit kesulitan. Ya, Thailand kali ini kita lihat meninggalkan poin yang didapatkan oleh Vietnam. Ya, dan kembali yang menjadi aktor adalah Anut ya untuk membangkitkan kali ini semangat para pemain Thailand. Float serve-nya kali ini sudah beberapa kali gagal di receive dengan baik. Jadi memang kalau float serve ini semakin lama gagal di receive, semakin percaya diri juga ya pemain yang melakukan float serve. Ya, kita lihat kembali menyerang float serve dari Anut. Ya, dan kita lihat kali ini ada poin touch out yang pada akhirnya menghentikan rentetan angka yang terus didapatkan oleh Thailand. Ya, sempat digantikan terlebih dulu tadi, Dong Fantin, tetapi poin tidak bertambah. Dan pada akhirnya ketika Fantin kembali masuk, dia mampu menghentikan angka beruntun dari Thailand. Ruang TK akan lakukan serve berikutnya, pemain asal Ho Chi Minh yang menjalani debutnya di timnas di turnamen ini. Oh, baik sekali kita lihat. Ya, lagi-lagi Anurak. Ini pemain yang sekali lagi secara postur memang hanya 183 cm ya, tapi punya lompatan yang juga cukup tinggi, punya serve yang juga cukup menekan, bahkan juga memiliki timing block yang juga cukup baik. Ya, namun kali ini kita lihat float serve dari Kisada gagal. Ya, memang ada beberapa pemain keturunan yang dimiliki oleh Thailand. Ya, ada Kisada, kemudian Napadet, dan juga yang terbaru adalah Christopher Arli Upakam ya, yang tadi masih ada di bench. Ya, ini salah satu opposite yang gemoy juga yang dimiliki tentunya oleh Thailand. Ya, dan kembali kita lihat Anurak. Ya, kali ini tekanannya berbeda ya. Anurak lebih memberikan tekanan melalui spike. Di set kedua kali ini berbeda ketika menghadapi Indonesia ataupun set pertama. Anurak ini coba memberikan tekanan melalui serve. Padahal Anurak set pertama itu tidak ada point attack ya, tapi kali ini perlahan dia mulai bisa menemukan kepercayaan dirinya dan dalam beberapa poin terakhir mampu menyerang dengan baik. Ya, kita akan saksikan poin untuk Vietnam ternyata. Ya, dianggap ada touch, ya ada sentuhan. Dia akan coba di challenge sepertinya oleh Thailand. Ya, kita akan tunggu apa yang akan coba di challenge. Oh, in or out ternyata. Ya, tampaknya wasit menganggap bola masih di dalam ya tadi. Betul. Sehingga menjadi poin bagi Vietnam dan akan coba di challenge. Ball in or out. Ya, kita akan nantikan bagaimana hasil dari challenge. Ya, memang Thailand juga tidak ingin menghilangkan momentum yang sudah didapatkan ya kali ini. Mereka ingin mencoba untuk kembali mendapatkan poin beruntun. Ya, kita akan nantikan tentunya dari hasil video challenge di situasi kali ini Thailand mencoba bangkit walaupun di awal set kedua sebetulnya Vietnam ini mampu tampil impresif, namun momentum begitu cepat berbalik. Dan sementara kita melihat ini adalah para pendukung tentunya dari kedua tim. Ya, bolanya keluar, betul. Challenge yang berhasil. Dan menjadi angka tambahan kembali yang berhasil didapatkan. Akan di challenge balik oleh Vietnam. Yang coba di challenge adalah block touch ya seperti itu. Iya, betul. Dan ini memang menjadi gambling tadi. Memang ini poin untuk poin touch out atau memang poin antara bolanya keluar ya. Karena sekali lagi kita tidak melihat secara jelas bagaimana gestur dari wasit. Tapi kita akan lihat memang bolanya sudah dipastikan keluar. Tinggal apakah kali ini ada sentuhan ataupun tidak. Karena sekali lagi ini akan coba di challenge. Setelah tadi challenge dari Thailand berhasil, Vietnam akan melakukan challenge apakah memang ada sentuhan. Karena kalau memang ada sentuhan artinya bola keluar karena mengenai blok dari pemain Thailand. Ya, kita akan tunggu kali ini apakah berhasil juga challenge dari Vietnam. Ya, kita akan nantikan. Ya, tidak ada sentuhan ternyata dari blocker. Ya, cukup Thailand. jauh ya. Cukup jauh dari tangan Anurak ya memang. Artinya successful challenge dari Vietnam. Challenge Vietnam berkurang 1. Ya. Challenge Thailand masih tetap 2. Dan poin kali ini akan didapatkan oleh Thailand.
Ya, serve kali ini akan dihadapi oleh Bonyarit yang terus dimainkan. Oh, kita lihat pancingan tadi yang cukup baik dilakukan oleh Tran Duy Tien. Dan Vietnam memang biasanya seperti ini ya, ketika satu atau dua pemain sudah mulai bisa dikunci, mereka selalu punya opsi-opsi lainnya, dan Van Tien kali ini yang tampaknya mulai banyak mendapatkan kesempatan menyerang. Ya, kita lihat sebuah serve yang cukup menyerang tadi. Ya, Tapi tadi betul. sambaran dari Van Duy juga bisa dihentikan ya. Ya, dan agak terlalu terburu-buru karena bolanya kalau dibilang tanggung juga nggak terlalu tanggung karena ada sekitar jarak 1,5 meter tadi dari net untuk pada akhirnya melepaskan situasi spike di bola pertama. Ya mungkin yang jadi perhitungan Van Duy adalah karena bola pertamanya mengarah ke dia ya. Jadi nanti mungkin bola keduanya tidak bisa diset oleh setter sehingga akhirnya dia memutuskan langsung menyerang, walaupun pada akhirnya justru menjadi Vietnam yang tertekan. Ya, mampu di-receive dengan cukup baik, tidak terlihat. Ini juga salah satu kelebihan Anurak ya. Ya. Ketika di belakang seperti libero, Rama. Ya, dan kita lihat kali ini di upaya kedua dig yang dilakukan oleh Anurak gagal untuk bisa membuat bola tetap hidup. Ya memang ketika melakukan receive dari float serve-nya Anurak ini lebih ideal ketika penerimanya penerimaan bola atas ya, karena bisa lebih terkontrol. Karena kalau penerimaan bola bawah biasanya bolanya akan memantul secara liar. Ya, dan kita lihat block out. Poin yang kembali berhasil didapatkan. Ya, Thailand terus mendapatkan keunggulan 15-8. Unggul dengan cukup nyaman. Ya, lagi ini memang match yang sudah kita prediksi akan berjalan dengan ketat. Ya. Bukan tidak mungkin, memang lebih dari 3 set. Ya, sepertinya memang kalau di semifinal gap kualitas dari tim-tim peserta ini juga sudah mulai menipis ya. Bahkan kalau kita ingat kemarin kan juga tidak ada pertandingan yang berlangsung 3 set ya Rama. Ya. Sejak babak 6 besar ketika Indonesia menghadapi Thailand dan juga Bahrain menghadapi Australia. Pergantian kayaknya di posisi setter dari Vietnam. Beberapa kali serangan terakhir dari Dinh Van Duy sudah bisa dibaca dan kali ini akan coba digantikan oleh Nguyen Huynh An Pi. Ya, tidak ada serangan. Set tadi yang set pertama yang dilakukan tidak terlalu sempurna dan kali ini cukup cerdik. Bagaimana Tanatat tadi yang hanya menaruh tadi bola di blok lawan ya, dan memang cukup rapat tadi dengan antena ya, sehingga sebelum mengenai antena lebih dulu mengenai blocker dari Thailand. Oh, kita lihat kali ini ya bolanya keluar ya, tinggal menjadi pertanyaan apakah keluar, dan wasit menganggap tidak ada sentuhan. Betul. Dan kali ini time out diambil oleh Thailand, oleh Vietnam, maksud saya. Di situasi kali ini mereka tertinggal dengan cukup jauh, yaitu 8-17 di upaya serangan terakhir, di mana sekali lagi mereka gagal untuk bisa mendapatkan angka. Ya, kembali laga akan dilanjutkan. Skor kali ini 18-8 dan serve beruntun masih akan dilakukan oleh Prasert. Ya, kayaknya poin after timeout didapatkan. Tantuan tadi mengincar block out. Ya. Sembilan 18 kali ini pemirsa, serve. Oh, kita lihat tadi sebuah spike yang cukup baik dilepaskan tadi oleh Anut Promchan. Ya, Anut di laga pertama ketika menghadapi Korea tidak terlalu terlihat ya, performanya hanya mencatatkan 6 poin, tapi setelah itu memang dia bisa terus mengunci satu posisi hitter utama. Bahkan dia satu-satunya hitter Thailand yang selalu menjadi starter ya dari 5 laga yang sudah dijalani.
Ya, dan kita lihat pantulan bola yang cukup sulit tadi untuk bisa dikejar. Dan kali ini kembali angka yang berhasil didapatkan. Ya, Ngoktuan ini akan lakukan sor, baru mencatatkan 5 poin di 2 set yang sudah berjalan. Ya, dan kita lihat mampu diblok tadi upaya dari Kisada. Ya, dan kita lihat kali ini sebuah back attack tadi yang berhasil kembali memberikan angka. Ya, perlahan mulai bisa memperbaiki performa para pemain Vietnam. Kita akan tunggu apakah dengan jarak ketertinggalan yang jauh ya, mereka masih punya waktu kali ini untuk bisa mengejar. Ya, dan kita lihat kembali poin terus didapatkan. Ya, kita lihat penampilan yang sekali lagi anti klimaks. Dan sekali lagi memang detail-detail kecil ini akan menjadi sangat penting untuk bisa dilakukan oleh pelatih agar para pemain yang ketika bertanding dalam situasi off ini bisa diberikan kesempatan sedikit beristirahat dan memasukkan nama-nama yang menjadi opsi lain dari bench. Oh, masih bisa dikembalikan tadi. Betul. Oleh Bunyarit. Ya, kali ini sebuah quick yang dilepaskan oleh Vietnam melalui Truong Tekai yang memberikan kembali angka. Jangan kalau masalah kedalaman squad ini Thailand lebih dalam ya. Jadi ini yang bisa menjadi advantage bagi mereka karena Vietnam ketika 1 atau 2 pemain underperform ini secara pelapis tidak terlalu sepadan, khususnya di posisi hitter memang karena memang mereka hanya punya 3 outside hitter Rama. Ya. Ya, tidak ada serangan. Oh, sudah ditunggu tadi oleh Kisada. Dan sebuah blok tadi yang cukup baik dilakukan oleh Kisada dan kembali memberikan angka. Sebuah variasi quick yang kali ini one on one tadi. Ya, sangat baik tadi timing bloknya. Kisada juga kemarin mampu membuat Hendra Kurniawan tidak terlalu berkembang ya. Jadi pengalaman dari Kisada kali ini sangat terlihat di set kedua. Ya, dan kita lihat kali ini berawal dari receive yang tidak terlalu sempurna dan membuat Thailand kali ini kembali menambah angka 22-12. Dan memang ini menjadi Vietnam yang sangat berbeda dengan set pertama. Kita lihat tadi set pertama mereka begitu solid dalam receive. Kali ini justru banyak melakukan kesalahan. Ya, dan kita lihat kali ini sebuah float serve yang terlalu lebar dari Kisada. Ya, Kisada langsung meminta maaf ya tadi kepada Park Hee-won karena Kisada memang menjadi pemain Thailand yang paling banyak melakukan service error sejauh ini. Ya, touch out. Kembali angka terus didapatkan. Ya, Thailand sepertinya akan membalas tentunya kekalahan yang mereka dapatkan di set pertama. Melihat bagaimana keunggulan yang cukup jauh didapatkan oleh Thailand. Ya, Thanatat menjadi pembeda ya kayaknya di set kedua karena walaupun secara power dia kalah daripada Napade tapi Thanatat ini punya kejelian dalam menempatkan bola agar menyentuh block touch. Oh, services. Ya, sangat tajam dan kita lihat bagaimana selebrasi yang juga sering kita lihat di Indonesia ya, di Pro Liga. Bunyarit tadi jam serve yang sangat baik dan kami memberikan set point bagi 100% bola Thailand. masuk. 11 kesempatan set point. Ya, dan kita lihat sebuah monster block. Blok yang sangat sempurna dilakukan oleh Praser Pin Kiao. Berhasil membuat Thailand bangkit di set kedua dan memenangkan pertandingan di set kedua dengan kemenangan 25-13. Upaya untuk bisa memenangkan pertandingan dan mereka berhasil untuk bisa menyamakan level 1-1. Pertandingan di set ketiga akan menjadi sangat ketat. Di semifinal kali ini mereka akan menghadapi Thailand.
Ini kalau Vietnam lolos lagi ke FIVB Challenger Cup Putra, Rekor ini. Asia Tenggara dan dunia geger-geden ya. Betul. Karena memang Vietnam sudah pasti akan bermain di FIVB Challenger Cup Putri, kemudian juga FIVB Club World Championship 2023 di sektor putri, dan kali ini akan coba diulangi juga di sektor putra. Ya, dan kali ini pertandingan di set ketiga berlangsung bersama saya Rama Sugianto dan juga Reza Pradita yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan kali ini. Sebuah penempatan yang cukup baik tadi dari Thanatat membuka skor. Keunggulan untuk Thailand 1-0. Ya lagi-lagi inilah pentingnya punya kualitas yang dalam ya di skuad mereka. Dan kita lihat tadi poin dari Anurak hari ini agak berbeda Rama dibandingkan hari sebelumnya. Betul. Poinnya 6 tapi 4 dari blok. Ya, dan kita lihat lagi-lagi bagaimana ketika serve dari Anurak ini mampu untuk bisa di-receive dengan cukup baik. Dan pada akhirnya tidak ada poin beruntun ya dari serve yang dilakukan oleh Anurak. Walaupun ada dua pemain lain yang juga float serve-nya sejauh ini belum bisa dihentikan oleh para pemain Vietnam ya. Ada Praset dan juga Anut. Sehingga tadi di set kedua Thailand bisa unggul jauh. Ya, penempatan bola yang kembali cukup baik. Ya, ini juga menjadi salah satu senjata dari Thailand. Punya dua quicker dengan dua kekuatan tangan yang berbeda ya. Jadi memang pertahanan pun harus menyesuaikan baik Kisada yang melakukan serangan ataupun Praset. Ya, dilepas tadi ya oleh Praset Pinkiao dan memang pengamatan yang tidak terlalu cermat karena bola masih ada di area lapangan dari Thailand. Ini kita lihat crossback dan memang ada sentuhan juga dari tangan Kisada ya tadi. Jadi andai pun bola keluar akan ada poin touch out yang didapatkan oleh Vietnam. Ya, artinya refleks yang tidak sempurna ya. Artinya kalau sudah ada sentuhan memang mau tidak mau harus diambil bukan memang dilepas. Ya masih 1-1 sejauh ini di set yang ketiga. Ini akan jadi set yang sangat menentukan saya rasa karena di 2 set awal tadi performa dari kedua tim naik turun. Dan Thanatat sejak masuk juga attack rate-nya 77%. Ya. Ya, dan kali ini sebuah jump serve tadi yang terlalu panjang dari Thanatat. Kembali poin didapatkan tentunya oleh Vietnam dan membuat kedudukan kali ini menjadi sama kuat 3-3. Dan kali ini serve akan dihadapi oleh Nguyen Ngoc Tuan. Mampu diantisipasi dari upaya dari Thanatat. Oh, masih ada Thanatat di sana. Upaya dari dengan Anut. dada tadi Bunyarit melakukan umpan. Ya ada challenge bola jalan ya kayaknya dari Vietnam. Tapi kita akan tunggu apa yang coba di challenge oleh net touch. Ya. Ternyata oleh Vietnam yang di challenge adalah net touch. Betul. Ketika tadi situasinya bola masih hidup ya. Masih jalan. Artinya kalau challenge dari Vietnamnya gagal, poin didapatkan oleh Thailand. Betul. Ya, karena ini berbeda dengan situasi mungkin kalau bolanya hidup tapi wasit yang akhirnya menghentikan pertandingan ya, maka mungkin akan dijambul kalau memang pada akhirnya challenge-nya berhasil. Tentu kita akan nantikan kali ini. Ya, ini keputusan-keputusan berani ini juga kadang bisa menjadi satu keuntungan, kadang juga bisa menjadi satu kerugian. Ya, tinggal bagaimana memang official yang ada di bench ini cukup cermat melihat pertandingan yang sudah berlangsung. Kalau memang ternyata ada net touch, maka memang harus yakin walaupun bola masih hidup, challenge-nya harus diambil. Karena kalau menunggu bolanya mati, belum tentu momennya bisa diambil. Ya, dan challenge bola jalan ini pelatih juga harus benar-benar yakin ya dengan challenge yang diambil. Karena kalau gagal ini ruginya 2 kali. Karena mereka akan berkurang challenge-nya dan akan kehilangan poin. Ya, dan sementara kita melihat bagaimana para pendukung dari Vietnam, para pendukung dari Thailand yang hadir langsung di University of Taipei. Ya, dan kita lihat. Ya, Nurak sudah mulai bisa tersenyum ya. Iya, betul. Berbeda dengan set pertama ketika tadi masih agak tegang memang situasinya bagi Thailand. Kayak ini mereka perlahan mampu memperbaiki performa. Iya. Ya, dan memang mirip dengan tim putri mereka ya. Kalau kita lihat tim putri mereka kan kalau misal ada momen-momen seperti ini pun banyak menghibur penonton. Ya, dan sementara kita melihat juga ini pendukung dari Thailand.
Dan para pemain ada di bench tentunya dari Vietnam. Jadi memang pemain juga harus bisa enjoy ya, agar bisa mengeluarkan kemampuan terbaik. Ya, kita lihat kayak ini apakah ada net touch dari Thailand. Ya, sangat tipis tapi tidak ada sentuhan ternyata. Tidak ada sentuhan, artinya 2 kerugian didapatkan oleh Vietnam ya, karena challenge mereka tidak berhasil dan sepertinya memang poin diberikan kepada Thailand. Betul, poinnya diberikan kepada Thailand, challenge untuk Vietnam berkurang. Ya, ini coba dijelaskan juga ya oleh wasit, jadi agar tidak ada miskomunikasi karena challenge-nya ketika bola jalan, maka kalau challenge-nya unsuccessful, poin diberikan kepada tim lawan. Ya memang sangat tipis Rama. Dan tidak ada sentuhan memang. Ya, challenge yang tidak berhasil. Ya lagi-lagi ruginya double ya, karena andai pun tadi laga dilanjutkan sebenarnya Thailand belum tentu dapat poin. Betul. Justru Vietnam kehilangan poin dan juga kehilangan video challenge. Seperti yang disyaratkan tadi oleh wasit. Berkurang 1 dan hanya menyisakan 1. Dan kali ini serve akan dilakukan oleh Anut. Ya, dan kita lihat Anura kembali berhasil memberikan sebuah poin untuk Thailand. Ya, break point akhirnya didapatkan oleh Thailand. Ya, sangat sulit sebenarnya. Sudah sangat rapat antara blocker dengan antena. Sudutnya sudah sempit tapi dia tetap bisa melakukan spike down line dengan baik. Ya, sekarang Anut yang serve-nya begitu konsisten. Ya, masih bisa diangkat. Ya, kembali kali ini Thailand mencoba melakukan serangan. Ya, sebuah rally kali ini berbalik Vietnam. Dan poin yang berhasil kembali didapatkan oleh Vietnam dan membuat tambahan angka berhasil didapatkan. Ini dari Tanatat sebelumnya ya, dan pada akhirnya walaupun sudah berusaha tapi Thailand tidak bisa mendapatkan poin. Dan Vietnam ini akan lawan serve berikutnya lewat Truong Thekai. Yang sudah mencatat 2 poin sejauh ini, tidak se-efektif ketika menghadapi China Taipei. Ya, terlalu panjang kali ini float serve yang dilepaskan kembali membuat Thailand menambah keunggulan 6-4. Ya, Kisada tampaknya mendapatkan instruksi dulu dari pelatih ya, agar setidaknya bolanya aman dulu kali ini. Ya, dan kita lihat Tanatat. Dan instruksinya berhasil ya Rama, karena safety serve, tetapi dengan kemudian memperkuat pertahanan, Thailand tetap bisa mendapatkan poin. Ini bolanya Tanatat banget ya, memang bola-bola yang diarahkan kepada bloker lawan. Ya, dan kita lihat sempat mengenai bloker tadi dari Thailand, upaya spike yang dilepaskan oleh Tan Tuan. Ya, kembali mencoba melakukan pick up tadi Tanatat, tapi gagal. Tantuan kan nih, kembali lakukan serve, 52% attack rate-nya sejauh ini. Dan memang attack rate dari Tantuan jauh menurun ya di set yang kedua tadi. Jadi Vietnam harus butuh opsi lain kalau ingin memberikan perlawanan kepada Thailand di set ketiga ini. Dan kembali kali ini serve akan coba dihadapi oleh Bonyarit Wongton. Oh, baik sekali, kita lihat bagaimana serve dari Bonyarit. Ya, kali ini selebrasinya berbeda. Ya, seperti selebrasi olahraga baru fullball ya. Ya, kita lihat Bonyarit tadi hanya merol bola ya, hanya memutar bola. Karena pada set sebelumnya Bonyarit melakukan jump serve attack dan kali ini para pemain Vietnam sudah bersiap di baseline. Jadi dia melihat hal tersebut akhirnya menaruh bola di front court. Ya, dan kali ini kita lihat bagaimana Bonyarit setter dengan kemampuan serve yang luar biasa setelah di poin sebelumnya
itu ditempatkan bola, di roll dan ditempatkan sedekat mungkin dengan garis serang kali ini dengan jump serve yang sangat powerful. Ya 10-5 dan kali ini Thailand memaksa tim lawan kembali mengambil timeout dan selebrasi yang begitu menarik ya dari Bunyari Tuangton. Ya. Ya, timeout sudah berakhir dan Betul. kita lihat top scorer di laga ini Thailand. Ternyata sekarang top scorernya adalah Thanatat. Padahal kita tahu Thanatat ini baru masuk di akhir set pertama. Jadi memang impact seperti ini yang juga sangat positif dari Thailand menunjukkan kedalaman squad mereka. Betul, pemain yang datang dari bench ya di game sebelumnya Napadet yang datang dari bench tampil luar biasa. Kali ini yang datang dari bench adalah Thanatat dan juga tampil begitu luar biasa. Ya, kali ini sebuah point after timeout didapatkan, sebuah blok yang sempurna tadi menghentikan upaya dari Anurag. Ya, kembali mendapatkan teguran ya kayaknya para pemain Vietnam ketika tadi melakukan selebrasi yang dianggap berlebihan oleh wasit ya. Dianggap berteriak ke pemain lawan ya, karena memang kalau berteriak boleh tapi tidak boleh ke lawan. Ya, sebuah back attack tadi yang cukup baik dilepaskan tadi oleh Anut Promchan. Ya, Anut Promchan, pemain asal klub Pitsanulok, runner up Liga Thailand tahun lalu, dan memang di laga terakhir menghadapi Indonesia juga tampil cukup baik ya, Anut. Ya, Anurag kali ini float serve. Ya, dan kali ini kita lihat float serve yang menjadi salah satu senjata untuk Anurag ya. Ikut selebrasi seperti Bunyarit ya kayak ini. Anurag tidak mau kalah sepertinya. Ya, kita lihat float serve yang menjadi mimpi buruk Indonesia kemarin. Betul. Kali ini akhirnya kembali hadir dan ini yang memang dipertanyakan oleh beberapa netizen ya Rama. Kenapa ketika float serve Anurag ini tidak di-receive bola atas saja? Karena memang tidak bisa di-receive bola atas, bolanya menukik ketika ingin di-receive. Oh, kembali kita lihat cukup merepotkan. Tidak ada serangan. Ya, dan ini yang juga kerap kali memang tidak menjadi poin langsung ya, tapi kita lihat bagaimana serve dari Anurag ini mampu merusak ritme receive yang dilakukan oleh Vietnam, dan padahal ini sebetulnya sudah mereka lakukan dengan begitu baik di set pertama, tapi hilang ketika di set kedua dan juga di set ketiga. Sudah 2 pergantian dari kubu Vietnam. Kali ini bahkan sang kapten Tan Tuan juga digantikan oleh Van Hip. Tampaknya mulai berhitung di set ini ya, Vietnam bakal mencoba tetap mengejar atau melakukan rotasi pemain. Ya, dan kali ini sebuah poin yang cukup penting, setidaknya menghentikan bagaimana serve yang dilakukan oleh Anurag. Ya, ini artinya dari 3 hitter utama Vietnam memang tinggal tersisa Nguyen Ngoc Tan ya. Ini bebannya tentu akan lebih berat kayaknya bagi Ngoc Tan untuk bisa tampil impresif. Ya, dan kita lihat kali ini block out yang kembali memberikan poin. Ya, kita lihat set kedua, set ketiga. Vietnam justru dalam situasi yang sulit untuk bisa mengimbangi para pemain dari Thailand yang mencoba bangkit tentunya di set kedua dan juga set ketiga. Ya, kembali ada teguran yang diberikan kepada kedua tim. Tampak memang dalam beberapa kesempatan selebrasi yang dilakukan terlalu berlebihan ya. Ini yang terus diingatkan oleh wasit. Betul. Ya, selebrasi memang sekali lagi boleh se-ekspresif mungkin asalkan tidak diarahkan ke lawan. Dan ini biasanya disiasati pemain ya, agar mereka mampu melepaskan beban, melepaskan tekanan, dan juga memberikan sebuah ekspresi kebahagiaan agar ini juga bisa tertular kepada rekan tim yang lain. Dan kembali kita juga melihat ada jarak kualitas ya antara pemain cadangan Vietnam dengan pemain inti mereka. Sangat berbeda dengan Thailand. Kembali kita lihat bagaimana receive yang tidak terlalu sempurna. Ya, dan kita lihat back attack kali ini dari Anurag berhasil dihentikan, blok tadi yang sempurna.
Ya situasi yang sulit sebenarnya tadi bagi Anurak karena tidak ada pancingan juga dari Kisada ya. Pada akhirnya triple block sudah menunggu dan serangan Anurak bisa dengan mudah dihentikan. Ya, dan kita lihat kali ini Tanatat tadi melepaskan sebuah spike lurus dan terlihat ya bagaimana para pemain Thailand ini semakin percaya diri. Benar, semakin menikmati jalannya pertandingan para pemain dari Thailand dan kali ini mereka bahkan unggul 8 poin di pertengahan set ketiga. Ya, cerdik kali ini Pham Van Hiep untuk mengincar touch out. Oposisi termuda berusia 22 tahun yang sebenarnya di timnya Bien Pong pun sudah menjadi kapten. Ya, dan kita melihat kali ini serve yang gagal dan kembali memberikan keuntungan untuk Thailand 17-9. Ya, karena kalau poinnya jauh seperti ini pun pemain bingung ya. Mereka mencoba menyerang tapi akan lebih banyak error yang dilakukan. Mencoba lebih aman tapi akan menguntungkan bagi lawan untuk melakukan variasi. Ya, kali ini ada services yang kembali hadir lewat Anut Promchan. Lagi-lagi memang float serve dari para pemain Thailand ini begitu mematikan. Anut tadi melakukan float serve lurus yang gagal di-receive dengan baik oleh Ngoc Tuan. Kembali Anut, lakukan serve berikutnya. 18-9 kita lihat kali ini. Ya, kita lihat mampu di-receive tadi dengan cukup baik. Ya. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana cross pipe dari Anurak. Kembali memberikan angka, kembali memberikan poin untuk Thailand. Dan membuat Thailand kali ini unggul dengan cukup nyaman 19-9. Ini sepertinya harus mulai mengistirahatkan pemain inti ya Vietnam. Karena situasi sudah sangat pelik bagi mereka. Dan memang kali ini timeout kedua pun dihabiskan oleh Vietnam di set ketiga ini. Ya, sebuah hasil yang anti klimaks ya dengan apa yang sudah mereka jalani di set pertama, di mana Vietnam tampil dengan sangat bersih. Kita lihat bagaimana receive mereka sempurna, koordinasi blok dan juga defense mereka juga berjalan dengan cukup baik. Dan ini tidak terlihat ketika di set kedua dan berlanjut di set ketiga, bagaimana Thailand yang kali ini juga mulai membaca situasi ya, mulai juga akhirnya mendikte permainan dari Vietnam. Ya, semakin sulit kayaknya situasinya bagi Vietnam. Apalagi kan kita juga ingat pemain andalan mereka satu tidak bisa dibawa ke Taiwan, yaitu Nguyen Von Quoc Duy. Jadi ketika situasi ada deadlock seperti ini, opsi mereka dalam mendapatkan poin pun menjadi lebih terbatas. Sebuah quick tadi yang masih mampu diredam. Ya, kita lihat tadi upaya dari Anurak juga mampu dibalikan dan poin kembali dapatkan, poin after time out. Ya, memang kalau mau bangkit harus secepat mungkin karena sekali lagi Thailand hanya tinggal 1 poin lagi untuk bisa mencapai poin 20 yang artinya memang sudah secara psikologis mereka akan lebih percaya diri. Nguyen Xuan Duc tadi membuat Vietnam kali ini poinnya mencapai double digit di set ketiga. Ya, dan kali ini serve kembali akan dihadapi oleh Truong Thekai. Ya, receive yang tidak sempurna kali ini dilakukan oleh Anurak. Akhirnya merasakan ya gimana rasanya menerima receive dari float serve, betul. Ya, kali ini kesalahan yang cukup jarang oleh Anurak. Ya, ini sama persis seperti serve-nya Anurak memang. Betul. Jadi float serve ingin di receive bola atas tidak bisa dan ketika di receive dengan penerimaan bola bawah akhirnya pantulannya jadi liar. Ya, kembali kita lihat float serve yang cukup baik. Tidak ada serangan. Ya, kita akan nantikan keluar. Dan memang situasi yang tidak mudah tadi ya. Karena receive yang tidak sempurna. Tapi kita akan nantikan. Ya, time out ternyata yang diambil oleh Thailand. Ya, awalnya kita mengira challenge ya yang akan diambil oleh Thailand. Tapi kita akan tunggu. Sepertinya memang time out kayak ini yang coba diambil oleh Park Ki-won.
Ya kita lihat jatah timeout dari Thailand sudah diambil 1, tinggal tersisa 1 lagi. Jatah challenge mereka juga masih ada 2 dan belum 1 pun dipakai di set ini. Ya, tampak timeout yang kali ini diharapkan bisa membuat para pemain Thailand lebih siap ya menghadapi float serve dari TKI. Kayaknya receive yang baik dari Anurag. Ya. Mampu diredam kali ini upaya dari Anurag. Ya, dan kita lihat sepertinya ada foul terlebih dahulu karena wasit sudah meliupkan peluit tadi sebelum bolanya menyentuh lantai. Anurag ya tadi sepertinya melakukan net touch. Ya, karena memang bertabrakan dengan Kisada ya. Tadi badan Anurag kan yang lebih kecil sehingga akhirnya ketika bertabrakan dengan Kisada langsung terdorong menyentuh net tadi. Serve kali ini akan dihadapi oleh Truong Tekai. Float serve. Ya, dan kita lihat kembali poin Tanatat. Kembali pada akhirnya memberikan tambahan poin untuk Thailand. Membuat mereka kali ini unggul dengan 7 angka. Ya, mampu keluar dari ketegangan ya kali ini para pemain dari Thailand. Menghentikan serve beruntun dari Tekai dan Kisada. Nilsau yang akan lakukan serve berikutnya. Kesempatan serang kedua kali bagi Vietnam. Ya, yang sangat cepat tadi dari Dui Tuen. Ya, kita lihat bagaimana set serangan yang sangat simpel tapi begitu cepat ya dilakukan. Ya, mampu lebih cepat dibandingkan dengan Praser tadi yang mencoba melakukan blok. Nah, ini Pham Van Hip akan lawan serve berikutnya. Sudah dicatatkan 2 poin sejauh ini dengan 50% attack rate. Ya, mampu didik. Kesempatan kali ini untuk Thailand melakukan serangan. Dan berhasil kita lihat. Ya, lagi-lagi ini cukup menarik. Bagaimana Anurag, pemain dengan postur yang sebetulnya tidak terlalu tinggi. Sekali lagi hanya 183 cm. Bahkan tidak lebih tinggi dengan rata-rata para pemain Indonesia. Ya, tetapi dia punya kejelian ya dalam menempatkan bola. Dan rasanya melihat performa dari Anurag di 4 pertandingan terakhir. Dia juga jadi salah satu nama yang layak masuk sebagai kandidat sebagai best outside hitter ya di turnamen kali ini. Ya. Ya, dan kita lihat kali ini gagal setelah ada 2 ace ya di serve sebelumnya, di rotasi sebelumnya. Kali ini di kesempatan pertama terlalu panjang tadi jump serve yang dilepaskan oleh Bonyarit Wongtorn. Suanduk kali ini akan lawan serve berikutnya. Salah satu nama terakhir yang memang masuk ke timnas Vietnam di training center. Mampu diredam kali ini upaya dari Anurag. Ya, dan sulit tadi untuk bisa diantisipasi. Ya, boleh berbelok dengan cepat memang tadi setelah menyentuh blocker. Pada akhirnya Anurag juga out of position. Dan kembali poin beruntun kali ini didapatkan oleh Vietnam. Dan ada pergantian di posisi setter di mana Bunyarit kembali digantikan oleh Mawin Maniwong. Setter berusia 26 tahun. Betul. Yang juga merupakan kakak dari Sasi Perapa Maniwong yang bermain untuk Supreme Chonburi. Ya, kali ini free ball, kesempatan. Oh, bola quick yang kembali berhasil. Ya, ini harus sudah menjadi warning ya untuk Thailand. Karena mereka sempat unggul bahkan dengan selisih 10 poin. Dan kali ini benar-benar terus bisa dipangkas. Nah, kali ini memang perhitungannya tentu Vietnam mau tidak mau harus bisa mengejar ya kesempatan di set ketiga. Karena kemungkinannya menjadi semakin besar. Ya, bahkan Mawin tadi hanya masuk di 1 poin ya. Bunyarit kayaknya sudah kembali masuk. Kita tunggu mampukah Thailand kembali keluar dari tekanan lewat serve yang dilakukan oleh Nguyen Suanduk. Ya, justru Suanduk tadi yang tampaknya miss ketika melakukan serve. Sementara itu di pinggir lapangan kita sudah melihat juga para staf pelatih dan pemain dari 2 tim yang akan bertanding berikutnya, Rama. Ya, betul. Ada Korea Selatan dan juga Bahrain. Ya, ini juga akan menjadi pertandingan yang akan menyajikan pertarungan cukup ketat. Dan sepertinya memang pertandingan tidak akan berlangsung 3 set langsung ya. Melihat kekuatan yang dimiliki oleh Bahrain dan juga Korea Selatan. Ya, dan sementara kita melihat kali ini kembali poin yang didapatkan. Ya, Vietnam kembali menambah angka. Ya, kali ini mereka harus bisa menghentikan poin
dari Thailand secepat mungkin karena Thailand hanya butuh 3 angka lagi. Intinya di servis dulu ya, tidak boleh error tentunya. Receive tadi yang cukup baik. Ya, dan block out. Ya, kita lihat tadi float serve yang mampu di-receive dengan cukup baik menjadi poin tentunya untuk Thailand. Dan memang ini situasi yang sulit ketika tim di awal set sudah tertinggal dengan gap point yang cukup jauh. Memang akan ada momen mereka bangkit, tapi biasanya akan cukup jarang kebangkitan ini bisa didapatkan sampai dengan 10 poin berturut-turut. Ya, dan kita lihat kembali Vietnam kembali mendekat 19-23. Ya masih 1-1 dan ini tentu akan menguntungkan bagi Thailand ya. Mereka tinggal butuh 2 poin lagi untuk bisa memenangkan set yang ketiga ini. Kali ini Vietnam mau tidak mau harus bisa menyerang lewat serve, merusak ritme receive dari lawan dan kemudian memperkuat blok. Yang akan lakukan serve berikutnya adalah Dien Van Duy, setter muda berusia 22 tahun yang sempat menjadi best setter di Hoa Wong Cup dan Hoa Lu Cup di 2023. Ya. Ya, ada net touch. Betul. Dan kali ini Vietnam memiliki gap point hanya 3, 20-23. Ya, ini situasi yang justru menjadi menegangkan ya untuk Thailand. Tadinya mereka cukup nyaman, tapi kali ini dengan hanya selisih 3 poin maka mereka tidak begitu nyaman tentunya untuk bisa memenangkan set ketiga karena Vietnam mencoba bangkit. Ya, rusak lagi receive-nya. Betul. Dan ada monster block. Ini timeout pasti akan diambil oleh Thailand, Rama. Betul. Karena sudah semakin dekat. Ya, 21-23 dan timeout diambil oleh Park Ki-won karena situasinya sudah semakin genting. Unggul dengan 10 poin, Vietnam kembali memberikan perlawanan seperti hal yang mereka lakukan di set pertama. Kali ini kembali bagaimana koordinasi blok yang begitu rapat dan tidak terlepas dari receive yang sekali lagi tidak sempurna dari Thailand. Ya kan ini kita lihat top 3 scorer dari kedua tim, ada Anu, Thanatot dan juga Anurak di kubu Thailand. Sementara itu selain Ngoc Ton dan juga Tan Tuan di kubu Vietnam, Van Hip juga bermain cukup baik di laga ini sejak masuk menggantikan Tan Tuan, sudah mencatatkan 4 poin di set yang ketiga. Kayak ini situasinya setelah tadi cukup tenang bagi Thailand, sekarang jadi ngeri-ngeri sedap ya Rama, karena dari 10 poin mereka unggul, sekarang tinggal 2 poin. Ya, apalagi kalau kali ini tidak ada point after time out ya, maka selisihnya hanya tinggal 1, semakin memberikan tekanan tentunya untuk para pemain Thailand. Ya kan ini receive yang baik dari Anurak. Ya, ada instruksi untuk bisa memberikan ataupun memainkan bola quick. Dan Kisada memang di depan ini menjadi sosok yang cukup kuat ya di posisi quicker ataupun middle blocker. Ya, ada 3 kesempatan set point bagi Thailand. Betul. 3 kesempatan set point yang akan dimanfaatkan tentunya oleh Thailand. Kita akan nantikan keluar. Hanya tinggal menyisakan 2 kesempatan set point. Ya, tentu Thailand juga harus secepat mungkin mendapatkan poin kemenangan. Karena semakin lama mereka mendapatkan poin kemenangan, semakin besar tekanan akan mereka dapatkan. Ya, tekanan juga akan didapatkan oleh Ngoc Ton ya, yang kali akan melakukan serve. Dia biasanya melakukan jump serve attack keras. Kita akan tunggu apakah masih berani melakukan jump serve attack seperti itu. Ya, dan kali ini kita lihat di receive dengan cukup baik. Ya, tidak ada serangan, kesempatan. Oh, sayang sekali. Kita lihat tadi pengembalian yang menghasilkan bola tanggung dan ada Kisada di sana. Pada akhirnya Thailand setelah time out mampu untuk bisa terus menjaga keunggulan 3 poin dan mampu untuk bisa memenangkan pertandingan di set ketiga. Unggul dengan cukup nyaman, sempat tertekan tapi mental Thailand kembali bangkit di akhir set ketiga. Tentu pertandingan di set keempat tidak akan kalah menarik. Vietnam menghadapi Thailand. Ya, dan sementara pertandingan di set keempat kali ini akan kembali berlangsung bersama saya, Rama Sugianto, dan juga Reza Pradita yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan kali ini. Dan kita lihat
Ya, Vietnam harus mulai kembali bermain lebih rapi seperti halnya yang mereka sudah lakukan di set pertama, baik di receive lalu juga di block untuk bisa mengantisipasi float serve yang dilakukan oleh para pemain Thailand ataupun attack yang coba dilakukan untuk bisa mengantisipasi attack rate yang cukup tinggi dari Thailand. Ya, dan kali ini berhasil ditembus, kita lihat. Ya, oh, gagal tapi ternyata, iya betul. Ternyata gagal. Mampu diblok tadi. Ya kali ini Vietnam yang banyak berselebrasi ya karena mereka berhasil membuka set dengan baik dan di set kedua ini Rama memang ada pergantian di posisi set keempat ya. Ya, set keempat ada dua pergantian di posisi hitter dari Vietnam di mana Pham Van Hip dan juga Nguyen Son Duc mempertahankan posisi inti. Ya, dan kali ini poin pembuka. Ya, dan ini pentingnya Reza sebetulnya ketika Vietnam mendapatkan poin beruntun di akhir set ketiga, ini setidaknya membuat moral bertanding mereka juga kembali ya, betul. Dan ini menjadi modal mereka di set keempat. Kita lihat bagaimana para pemain begitu enjoy menikmati pertandingan. Mampu diblok, upaya quick tadi yang dilakukan. Ya, dan kali ini tembus. Kita lihat tadi bagaimana Anut Promchan kembali memberikan angka untuk Thailand. Dia berhasil menghindari blocker dan ditempatkan tepat ke posisi 1 tadi. Pham Van Hip mencoba melepas bola tapi ternyata bola masih di dalam. Ya, quick tadi yang sangat baik. Kita lihat tadi dilakukan. Dan angka yang kembali didapatkan sempat mengenai Kisada tadi. Ya, setelah beberapa kali dihentikan oleh Kisada, kira TKI bisa kembali mendapatkan poin dari quick attack. Sementara itu Van Dui akan lakukan serve berikutnya. Setter yang tadi sempat digantikan oleh Nguyen Huynh An Pi di set kedua. Ya, dan kita melihat kali ini cross pike yang terlalu melebar. 2 poin beruntun yang kembali didapatkan oleh Vietnam membuat mereka kembali unggul dengan 4-2. Ya, masih ketat jalannya pertandingan. Kali ini Vietnam mampu mendapatkan break point lagi, unggul 4-2. Ya, dan kita lihat kali ini ada fall, ya? Betul. Sayang sekali, walaupun tadi serangan dari Thailand sebetulnya mampu diredam, ya mampu didik, namun ada net touch yang pada akhirnya memberikan poin untuk Thailand dan mendekat kali ini. Selisih hanya 1 poin, 3-4. Thanatat. Ya, attack rate yang sangat tinggi, 73% dari Thanatat. Ya, namun masih mampu di-receive dan serangan dilakukan tadi dari posisi 4 melalui Pham Van Hip. Ini kesempatan emas bagi Van Hip untuk bisa membuktikan diri. Dia sempat masuk ke skuad bayangan dari Vietnam untuk SEA Games 2020 dan juga 2021, tapi pada akhirnya gagal untuk dibawa. Kali ini mendapatkan kesempatan masuk ke timnas di AFC Challenge Cup for Men 2023. Ya, dan kita lihat terlalu panjang. Ya, ini juga ada sedikit update Reza. Ya. Untuk Siava League yang akan berlangsung di Sentul dan juga Filipina mulai 21 Juli, di mana akan diikuti oleh 4 negara ya. Benar. Di Asia Tenggara, Indonesia, Filipina, lalu juga Thailand serta Vietnam. Thailand ini memang akan membawa komposisi yang sama yang ada di FVC Challenge Cup kali ini dengan komposisi mereka di Siava. Tentu ini kesempatan untuk Indonesia untuk kembali menghadapi tim yang sama. Revenge ya. Betul. Dan memang Indonesia pun ketika kita sempat berbicara dengan Laudri Mas Petela ya, manajer dari Timnas Indonesia, skuad yang dibawa ini memang sekitar 10 atau 11 lah. Ini mungkin nama-namanya juga tampil di FVC Challenge Cup kali ini, walaupun mungkin nanti kita juga akan melihat apakah Dio dan juga Fahri bisa pulih tepat waktu, karena jedanya juga kurang dari seminggu nanti ke Siava balik. Ya, di mana FVC ini akan berakhir besok tanggal 15 Juli, sementara Siava ini akan mulai dilangsungkan tanggal 21 Juli. Ya, dan sementara kembali kita ke pertandingan, sebuah float serve tadi yang terlalu panjang dilakukan oleh Kisada dan kembali memberikan keuntungan untuk Vietnam 7-5. Ya, terus mempertahankan keunggulan kan ini Vietnam di set yang keempat. Dan kita Van Hip juga attack rate 71% ya sejak masuk. Ya, dan kali ini kesalahan demi kesalahan terus dilakukan oleh para pemain dari Thailand dan terus memberikan keuntungan untuk Vietnam yang sekali lagi moral mereka juga sudah
naik setelah di set ketiga mereka bangkit dengan berturut-turut poin didapatkan. Dan kali ini Tanatat digantikan lagi Rama. Napadet kayaknya sudah kembali masuk di posisi opposite hitter. Kalau kita ingat kemarin 2 set lawan Indonesia, set 4 sama set kelima 16 poin. Nah ini kita tunggu apakah Napadet bisa melakukan hal yang sama. Ya, dan kali ini langsung poin diberikan oleh Napadet. Sebuah back attack tadi dari posisi 1 bisa dihentikan, tapi arah jatuhnya bola keluar sehingga menghasilkan poin block out. Ya, dan tentu ini juga ada satu opini yang juga cukup menarik ya, melihat bagaimana keberhasilan Thailand di FVC Challenge Cup yang menembus semifinal dengan ada beberapa pemain keturunan. Apakah ini juga harus dilakukan oleh Indonesia untuk bisa pada akhirnya membuat Indonesia bersaing di level yang lebih tinggi? Walaupun sebenarnya pemain keturunan Thailand bukan dicari di luar negeri ya. Iya, betul. Pemain-pemain yang memang sudah bermain voli sejak usia muda di Thailand. Seperti misalnya Kisada kan lahirnya di Samut Sakon. Jadi memang keturunan saja dari Mali. Betul. Ya sepertinya kalau di sepak bola Ronaldo Kuate ya, yang memang sekali lagi menjadi pemain keturunan. Ya, dan kita lihat kan ini Thailand perlahan juga mampu bangkit sejak masuknya Napadet ya. Betul. Thailand bisa kembali menyamakan kedudukan. Ya, dan kita lihat kali ini blok yang sangat baik dilepaskan tadi oleh Praser Pinkeu, mendapatkan sebuah blok poin. Dan kali ini serve akan dihadapi oleh Bonyarit Wongton. Di set sebelumnya mendapatkan 2 ace berturut-turut. Oh, masih bisa diambil dari sebenarnya oleh refleksnya luar biasa cepat sekali ya. Dan memang ini juga harus jadi hal yang dicontoh mungkin oleh para pemain Indonesia ya. Jadi kalau memang secara power kalah dibandingkan dengan striker lain, mungkin bisa ditingkatkan hal-hal lain seperti agility ataupun refleks ya, seperti Anurak. Betul. Ya, karena sekali lagi memang secara postur Anurak tidak setinggi hitter-hitter lain yang dimiliki oleh Thailand. Ya, dan kali ini kembali. Ya, inilah pentingnya kedalaman squad. Sekali lagi yang tidak dimiliki oleh Indonesia kemarin. Karena dengan keterbatasan pemain yang dimiliki oleh Indonesia ketika Fahri dan juga Dio cedera ya. Ini kita lihat bagaimana Thailand ketika Napadet tadi di awal situasinya deadlock. Dimasukkan Tanatat, ada perbaikan. Dan Tanatat pada akhirnya juga masanya habis. Ya. Dan akhirnya kembali Napadet ini menjadi kunci. Anurak kali ini sudah 11 poin dicatatkan, 1 dari service ace, 4 dari blok dan 6 dari attack. Ya, dan kita lihat Napadet. Oh, keluar ternyata. Kita akan coba di challenge ya. Sudah selebrasi sangat tadi, cool ya. Minta challenge yang luar biasa. Sudah selebrasi, tapi memang wasit tadi melihat kalau bolanya keluar, jadi akan ada challenge kayaknya dari Thailand karena Napadet sangat yakin tadi. Sangat yakin, betul. Ya, dan kita akan nantikan tentunya. Ya, karena dia tadi melakukan cross back tapi dari posisi 3 ya. Jadi sebenarnya jalurnya sudah pendek. Jadi kita tunggu apakah bolanya masih dalam atau keluar. Ya, kita akan lihat masuk. Betul. Itu kenapa Napadet sangat yakin dan begitu cool untuk bisa meminta challenge. Ya. Kegembiraan yang kita lihat ya ada di bench dari Thailand karena kali ini mereka kembali berhasil mendapatkan poin beruntun. Ya. Artinya Thailand berbalik unggul kayaknya di set keempat. Anurak kali ini akan lakukan sebuah float serve. Oh, baik sekali kita lihat. Transisi setelah melakukan receive dan melakukan sebuah serangan. Ya, kembali imbang 10-10. Kali ini set keempat berjalan lebih ketat dibandingkan dengan set-set sebelumnya ya. Karena dari 3 set yang sudah berlangsung walaupun pemenangnya berbeda tapi poinnya selalu besar di pertengahan set. Ya, kita lihat Napadet tadi spike yang cukup keras. Ya, dan lagi-lagi kita lihat. Ya, Napadet dan juga Tanatat ini memang sekali lagi 2 pemain yang bisa memberikan perbedaan ketika masuk dari bench. Ya. Kali ini sudah ada 3 blok ya yang menunggu tapi ada jarak tadi antara TK dengan Mokwan. Oh, kita lihat float serve tadi yang cukup baik. Ya, kembali bagaimana senjata float serve yang dimiliki oleh Thailand. Perlahan juga mulai kembali keluar ya sejak set ketiga.
Ya lagi 3 pemain ya yang menjadi kunci dalam melakukan float serve. Anurag, Anut, dan juga Prasert. Ya, Keluar. dan keluar. Quick tadi yang gagal dan membuat Thailand kali ini unggul. 3 poin berturut-turut didapatkan oleh Thailand. Membuat Thailand kali ini menjauh dengan 13-10. Ya menariknya sepertinya pelatih Vietnam juga belum mengambil timeout ya. Padahal ini Betul. situasi yang sudah sangat krusial bagi mereka. Ini set penentu bagi mereka untuk bisa menyelamatkan diri. Ya, dan kali ini float serve yang terlalu panjang dilakukan oleh Prasert dan membuat Thailand kehilangan poin. Vietnam kali ini mendekat 11-13. Dan serve kali ini pemirsa akan dihadapi oleh Din Van Duy. Soft block tadi yang cukup baik. Ya. Lagi Anurag ya, receive-nya seperti seorang libero. Ya, dan kita melihat block out. Ya, dan lagi-lagi bagaimana Anurag ini memang dari sisi defense juga sangat membantu ya untuk Thailand. Dan ini memang salah satu skill set yang juga harus dimiliki oleh outside hitter. Dan di Indonesia masih terbatas ya, kita melihat outside hitter yang kemampuan receiver seperti libero. Jadi memang lagi-lagi juga ini hal yang harus dicermati oleh pelatih di level pembinaan, Rama. Karena sering kali di level pembinaan di Indonesia ini biasanya hitter ada kewajiban harus di atas beberapa sentimeter. Padahal kalau kita lihat di level dunia ini sudah tidak lagi digunakan ya. Karena postur bukanlah segalanya. Kalau memang secara postur dia tidak terlalu tinggi, bisa saja menjadi outside hitter yang seperti Anurag. Ya, betul. Punya kemampuan defense, punya kemampuan receive yang cukup baik. Dan sementara kita lihat Vietnam kembali menambah angka 12-14. Ya, dan kita melihat kali ini sulit tadi untuk bisa dikejar. Ya bahkan boleh sudah tidak masuk ke kamera tadi ya, ketika dikejar oleh Van Duy. 15-12. Kali ini Thailand terus menjaga keunggulan 3 poin yang mereka dapatkan sejak di posisi 13-10. Ya, float serve tadi yang lagi-lagi sangat menyulitkan dari Anut. Ya, dan kembali membuat Thailand memiliki kesempatan melakukan serangan. Dan lagi-lagi ya kita lihat bagaimana float serve ataupun serve yang menjadi serangan ini menjadi sebuah kekuatan yang dimiliki oleh Thailand. Dan Napadet kembali memberikan poin bagi Thailand. Dan kali ini di situasi Thailand unggul 4 poin, Ya, Vietnam akan mengambil timeout pertama mereka di saat ini. Ya, timeout sudah berakhir. ya. Dan kali ini Vietnam harus segera merespons ya, karena situasinya lagi-lagi mereka sudah kehilangan 2 set. Betul. Anut kali ini kembali akan lakukan serve. Ya, ini kita lihat bagaimana float serve dari Anut memang tidak mudah. Sekali lagi sangat tipis tadi dengan bibir net. Dan bolanya menukik ketika sudah melewati net. Oh, masih bisa diangkat. Kali ini sebuah free ball. Ya, blok yang sangat baik dari Anurag. Ya, bahkan ketika ada di depan pun Anurag ini bukan menjadi titik lemah ya untuk tim Thailand. Karena kita tahu biasanya ketika hitter posturnya tidak terlalu tinggi dia akan terus diincar. Ya, tapi memang Anurag pun bisa mematangkan timing bloknya ya. Jadi lagi-lagi ketika memang secara tinggi kalah dibandingkan pemain lain, pemain ini bisa mengakalinya dengan punya vertical jump yang tinggi dan punya timing yang pas. Ya, berakhir kali ini serve beruntun dari Anut karena menyangkut di net. Ya, 13-17 Vietnam kembali menambah angka. Kali ini serve akan dihadapi oleh Truong Tekai. Ya, dan juga menyangkut di net. Ya, di dalam situasi mengejar memang kesalahan-kesalahan seperti ini yang harus bisa diminimalisasi ya, karena selain mengharapkan lawan melakukan kesalahan, tentu
mengharapkan ada receive yang luar biasa, serangan yang juga mematikan, dan ditambah tidak ada kesalahan yang dilakukan sendiri. Lagi-lagi out of system. Ya, sangat jauh tadi meninggalkan lapangan. Bukan dari Van Hip. Kita lihat ya, ekspresinya berbeda dengan apa yang terjadi di awal set keempat. Kali ini momennya memang benar-benar berbalik. Justru Thailand yang semakin enjoy di set keempat. Ya, Kisada yang banyak melakukan service error di 3 set awal juga kali ini perlahan membaik ya serve-nya. Betul. Dan sementara ada pergantian di mana Nguyen Swanduk ini digantikan oleh Duong Van Tien yang juga tentu diharapkan akan perbaiki receive. Ya, menyeberang. Ya, dan kita lihat ya kali ini sudah mulai menurunkan kepercayaan diri dari para pemain Vietnam atau istilahnya sudah kena mental. Ya. Benar-benar terhenti ya poin Vietnam kali ini di angka 13 dan timeout juga akan coba dihabiskan oleh Tran Dinh Tin dalam situasi genting bagi Vietnam. Ya, timeout berakhir setelah tadi di situasi kedudukannya sama kuat ya, 10-10. Thailand mampu menambah 10 poin. Setelah itu Vietnam hanya mampu menambah 3 poin. Ini yang pada akhirnya memberikan perbedaan. Ya, dan pertandingan kembali berlanjut. Kisada banget kan floaternya ya. Ini sudah kena mental ya, sekali lagi. Kisada is cooking, kita lihat selebrasi tadi. Ya. Selebrasi Stephen Curry. Ya, luar biasa ya bagaimana Thailand memang punya floater bukan hanya dari satu pemain tapi ada 4 pemain kan yang punya floater penyerang. Ya, dan kali ini kita lihat nambah angka untuk Vietnam. Kali ini float serve dari Kisada terlalu panjang, tapi ini sudah mendapatkan poin beberapa kali dari serve yang dilakukan oleh Kisada. 14-21, situasi yang tidak mudah dihadapi oleh Vietnam di sisa set keempat kali ini. Situasinya 3 set berlangsung, mereka tertinggal dengan 2-1 dan kali ini ya Thailand tentunya hanya tinggal berbalas 1 ya, dapat 1 hilang 1, bahkan kalaupun dapat 1 hilang 2 pun Thailand masih cukup aman. Dapat 1 hilang 3 juga masih aman, Rahman. Betul, cukup jauh. Kita lihat bagaimana perolehan poin, artinya memang butuh usaha yang luar biasa untuk Vietnam untuk bisa mendapatkan setidaknya 4 sampai dengan 5 poin berturut-turut walaupun situasinya kembali menjadi lebih berat. Ya, Anurak lagi-lagi kali ini mampu membaca arah bola dengan baik dan ketika ada bola tanggung dia mampu mengarahkan spike-nya ke sisi yang sulit ya tadi. 23, tinggal butuh 2 poin lagi bagi Thailand memenangkan pertandingan dan lolos ke final. Betul, dan jangan lupa bahwa sekali lagi skuad Thailand yang bertanding kali ini di FEC Challenge Cup juga akan hadir di Siava League yang akan berlangsung di Sentul 21 hingga 23 Juli dan dilanjutkan seri di Filipina yang juga akan berlangsung nanti di akhir Juli dan tentunya pertandingan dapat Anda saksikan di Moji. Jadi Indonesia juga akan berpartisipasi sementara Thailand juga dikonfirmasi akan mengirimkan tim yang sama. Walaupun dengan tim sebenarnya di nanti FEC. akan menunggu Rama apakah Thailand menjadi juara atau tidak karena sebenarnya FIVB Challenger Cup di seri yang Filipina ya nanti akan bentrok dengan FIVB Challenger Cup di Qatar. Ya, karena sama-sama akan berlangsung di akhir Juli ya. Challenger akan berlangsung di 27 hingga 30 Juli. Ini waktunya bersamaan dengan sektor putri ya, yang berlaga di Prancis sama-sama di tanggal 27 hingga 30 Juli. Benar, jadi Challenger Cup akan dilaksanakan secara bersamaan walaupun nanti waktunya akan berbeda karena Qatar kan di Asia, Prancis di Eropa. Betul. Artinya secara jam bertandingnya tidak akan sama nanti FIVB Challenger Cup putri dan putra. Dan kali ini match point bagi Thailand tepat di rotasi ketiga dan Anurak yang akan lakukan serve. Ya, kali ini kita lihat apakah Anurak akan menjadi sebuah poin kemenangan yang dimiliki oleh Thailand dan kita lihat Anut berhasil tadi melepaskan sebuah spike dan berhasil untuk bisa memberikan sebuah poin kemenangan untuk Thailand di set keempat dengan kemenangan 25-15. Tentu dengan hasil ini membuat Thailand mampu untuk bisa memenangkan laga di semifinal dengan kemenangan 3-1 dan memastikan Thailand menjadi negara pertama yang sejauh ini sudah memastikan tempat mereka di partai final di FEC Challenge Cup for Men 2023. Thailand akan menunggu hasil pertandingan antara Bahrain menghadapi Korea Selatan.